Oke, Reski silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, Ibu mau absen dulu. Hari ini kita memasuki materi kita. KD 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Tujuannya, setelah mengikuti proses pembelajaran kita ini, peserta didik mampu menelaah struktur teks tanggapan. Ya. Nah, jadi kita mengulas materi kita yang minggu kemarin. Mungkin ada yang masih ingat tentang apa materi kita kemarin? Oke, Resti silakan. Menyimpulkan informasi. Nah, itulah ya apa materi kita yang minggu kemarin itu, yaitu menyimpulkan informasi. Nah, sekarang kita memasuki materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu pengertian teks tanggapan. Terus struktur teks tanggapan. Apa itu pengertian teks tanggapan? Saya, Bu. Iya. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, atau menambah pendapat lain. Oke ya. Nah, di sini ada lagi yang mau memberi tanggapan. Apa struktur teks tanggapan itu? Ada yang tahu? Struktur teks tanggapan ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penegasan. Oke ya. Nah, itu ya. Karena kemarin Ibu sudah memerintahkan kalian untuk mempelajari tentang pengertian teks tanggapan, apa itu struktur teks tanggapan ya. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teks-teks yang Ibu berikan tadi ya. Silakan kalian berdiskusi kerjasama menentukan ya yang kalian diskusi teks yang Ibu beri tadi. Kalian tentukan teks struktur teks tanggapannya. Silakan kalian berdiskusi. Bagaimana? Selesai? Selesai. Oke, selesai. Nah, mungkin ada yang mau presentasi ke depan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang mana di sini struktur teks dari teks yang berjudul Gerhana Matahari dan Mitos Kebudayaan. Struktur teks evaluasi terdiri dari paragraf 3, deskripsi paragraf ke-1, penegasan paragraf ke-2. Inilah hasil dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan lain, saya persilakan. Di sini saya mau bertanya tentang struktur teks tanggapan evaluasi. Anda mengatakan bahwa teks evaluasi terdapat di paragraf ketiga. Namun ada masukan sedikit dari kelompok kami. Akan sampaikan bahwa struktur teks evaluasi terdapat di paragraf 3 dan 4. Sama-sama menyampaikan pernyataan umum. Di sini contohnya ketika menanggapi tentang fenomena alam. Baiklah, itulah tanggapan dari kelompok kami. Oke, terima kasih Resti dengan penambahan atau tanggapan kelompok kami. Mungkin masih ada yang mau memberi tanggapan lagi? Tidak. Oh, baiklah, inilah tadi presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke lah. Setelah kita berdiskusi dan kalian mempresentasikan ke depan, ada teman juga yang menanggapi. Nah, sekarang kalian kerjakan materi ya. Materi ini di RKPD yang ada. Jadi silakan kalian kerjakan ya. Silakan. Nah, itu
ibu berikan ya, teks yang ibu berikan itu silakan kalian tentukan ya, tentukan yang mana struktur teks evaluasinya, struktur deskripsinya, dan yang mana struktur teks apa penegasannya. Silakan bekerja. Selesai bagaimana? Selesai dulu. Selesai. Kalau selesai silakan kalian kumpulkan ya. Kumpulkan, taruh di sini. Oke. Kumpulkan. Kan dulu. Nah, baiklah anak-anakku ya, untuk materi kita hari ini ada kesimpulan dari materi kita. Ada yang mau menjabarkan apa kesimpulan materi kita hari ini? Ya, silakan. Teks tanggapan adalah memberi tanggapan yang kritis bisa juga terjadi dengan pandangan orang lain. Oke, ada yang mau menambah? Oke. Memberi tanggapan sesuai dengan fakta dan santun. Nah, iya ya, itu teks tanggapan, namanya teks tanggapan, atau ada struktur yang sudah kita bahas, ada juga teks tanggapan. Nah, kalau struktur tadi ada terbagi berapa? 3 ya, struktur, ada evaluasi, ada deskripsi, ada penegasan. Nah, di sana apa tadi evaluasi, deskripsi, penegasan tadi? Apa? Yang berisi evaluasi yang berisi pernyataan umum. Oke, deskripsi. Disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung. Oke, kalau penegasan apa? Yang berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Oke, ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita di hari ini ya. Nah, Ibu harap kalian ya tetap semangat belajar walaupun seperti apapun keadaan kita ya. Kalian tetap menggapai cita-cita yang kalian inginkan, di rumah tetap belajar. Jangan keseringan main game dan menonton TV. Tugas yang diberi guru kalian kerjakan ya. Utamakan apa? Belajar dan jaga kesehatan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kita di hari ini Ibu harap cukup sampai di sini ya. Nah, untuk materi kita ke berikutnya ya, pertemuan kita berikutnya untuk belajar kalian di rumah, untuk kita di minggu depannya, yaitu materi kita merancang kritik sanggahan atau pujian dalam bentuk teks ya, teks tanggapan dari cerita bergambar. Nah, Ibu harap kalian nanti pelajari ya di halaman yang sudah ada ketentuan yang teks tadi, kalian pelajarkan di rumah. Lalu untuk kita pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Ibu harap kita semua ya mendapat ilmu yang Ibu berikan materi tadi, mendapat ilmu yang lebih